Jepang adalah satu dari perwakilan M-Series yang datang dari Asia Timur. Mereka sempat menjadi tim kuda hitam di panggung internasional Mobile Legends. Kehadiran mereka juga bisa kita sandingkan seperti tim BTK dari North America untuk saat ini. Tapi kenapa sekarang mereka terlupakan? Setelah absen di M3 dan M4 Jakarta nanti, kita semua mungkin masih merindukan perwakilan Jepang yang nggak terlihat lagi di turnamen internasional Mobile Legends. Padahal, kita sempat melihat perwakilan Jepang yaitu tim 10 Second Gaming adalah satu-satunya tim dari Asia Timur yang kehadirannya bisa mendapatkan perhatian dari semua penggemar di kejuaraan dunia Mobile Legends. Selama 2 tahun di kejuaraan M-Series, para penggemar masih bertanya-tanya, kenapa negara Jepang ini nggak hadir lagi di kejuaraan dunia Mobile Legends? Selain menjadi perwakilan Jepang 2 kali di M-Series, tim 10 Second Gaming juga selalu berhasil untuk lolos ke babak playoff, baik itu di M1 ataupun M2 World Championship. Ya, kalau kita membahas permainan ataupun performa tim Jepang di skala internasional Mobile Legends ya, bisa dibilang performa tim Jepang untuk di kejuaraan dunia pertama Mobile Legends pun tidak begitu buruk. Untuk di fase group stage, tim Second Gaming yang berada di grup D mampu bersaing dengan tim-tim lain seperti EVOS Legends, Onyx Philippines, dan Deospul dari Regional Cheese. Toren manis pun sukses didapatkan oleh tim Second Gaming Plus dengan mengamankan posisi kedua, dan mereka hanya menelan 1 kali kekalahan saat melawan tim EVOS Legends, sang pemuncak grup. Untuk di babak playoff, tim Second Gaming Plus pun tetap bermain mengejutkan setelah mengalahkan tim tuan rumah yaitu SCG Sport dengan skor 2-0. Oh my god, 10 Second Gaming Plus masih punya nafas di lawan peringkat F1 World Championship Mobile Legends 2019. Tapi, di pertandingan selanjutnya, tim Todak yang mewakili Malaysia juga mampu menuntaskan misi balas dendam dengan hasil sengit yaitu 2-1. Kekalahan dari tim Todak membuat tim Second Gaming Plus pun akhirnya pulang menempati posisi kelima. Bebas, Todak berhasil mengamankan game yang ketiga, 2-1. Walaupun harus puas berada di posisi kelima, tapi hasil tersebut tentu tidaklah buruk untuk sebuah tim dari non-MPL di ranah kompetitif Mobile Legends kelas dunia. Karena bisa dibilang untuk di M1 ini, tim Second Gaming Plus adalah satu-satunya tim dari luar Asia Tenggara yang bisa lolos ke babak playoff. Lalu, memasuki kejuaraan M2 World Championship, tim 10 Second Gaming Plus yang berubah nama menjadi tim 10 Second Gaming Frost pun mendapatkan kesempatan untuk menjadi perwakilan Jepang melalui jalur undangan di kejuaraan dunia Mobile Legends. Dengan menampilkan beberapa pemain baru, performa tim Second Gaming pun mengalami penurunan yang begitu buruk. Dalam fase grup stage pun mereka harus mengalami kekalahan beruntun dan harus berada paling bawah di grupnya. Tapi, tim Jepang ini pun masih mendapatkan kesempatan untuk tampil di fase kedua ataupun babak play-in. Tim 10 Second Gaming Frost pun mampu membuktikan kalau mereka layak ke babak playoff setelah berhasil mengalahkan tim RSG Singapura. Dan sekali lagi, tim perwakilan non-MPL dari luar Asia Tenggara mampu lolos ke babak playoff. They're surviving, but 10 Seconds Gaming knock out RSG. The Japanese make it into the playoffs. Just look at Gina. He is just like, oh my goodness, we did it. Nah, untuk di babak playoff, perjalanan tim Second pun harus berhenti setelah kalah dari tim Alter Ego dengan skor 2-0. Dari kekalahan tersebut membuat tim perwakilan Jepang ini pun harus pulang di urutan ke-7 dan ke-8. Hobi yang ditumpahkan dan ini dia Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Alright, 2-0 Alter Ego. Melihat permainan tim Jepang di kejuaraan dunia Mobile Legends sangat bisa bersaing dengan tim-tim lain, kita semua mungkin masih penasaran bagaimana ekosistem scene kompetitif Mobile Legends di Jepang. Ya, jauh sebelum dimulainya kejuaraan M1, atau lebih tepatnya di awal tahun 2019, melalui channel YouTube Mobile Legends Jepang, para pemain di sana cukup sering melakukan turnamen liga.
dan nama turnamen tersebut pun diberi nama JIC Liga. Selang beberapa bulan mendekati akhir tahun, Jepang pun mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan salah satu perwakilannya untuk mengikuti kejuaraan dunia Mobile Legends, yaitu M1 World Championship. Setelah mendapat kesempatan, mereka pun mengadakan kualifikasi yang bernama Japan Qualifier. Ada 4 tim teratas dari setiap grup yang lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal, gelaran tersebut pun diadakan secara offline. Mereka pun memiliki panggung, memiliki penonton, dan setiap pemain dari 4 tim tersebut diberi jersey oleh Muntun itu sendiri. 4 tim yang bertanding ini, tim Second Gaming Plus pun berhasil keluar sebagai juara di Japan Qualifier dan mewakili Jepang di M1 Kuala Lumpur. Ya, setelah gelaran M1 telah selesai, di beberapa artikel yang gue baca, Obuyan yang merupakan player tim Jepang juga berharap lah ada turnamen seperti MPL di Jepang. Dan ia juga menjamin bakal makin banyak orang Jepang yang akan bermain jika MPL diselenggarakan. Namun, iming-iming berharap mendapatkan turnamen resmi dari Muntun ataupun adanya ekosistem di Jepang. Berdasarkan data yang ada, para pemain Mobile Legends di Jepang pun hanya mendapatkan turnamen dari para komunitas Mobile Legends dan bukan dari Muntun. Dan nama tersebut adalah Japan Grand Prix 2020. Lalu mendekati kejuaraan M3, Muntun melakukan sedikit perubahan dan penambahan slot dengan menghadirkan wilayah-wilayah baru seperti Amerika Latin dan juga wilayah MENA. Tapi untuk negara Jepang ya tidak ada kabar apapun mengenai kualifikasi di sana. Bahkan Obuya juga sempat mempertanyakan apakah Muntun ini telah melupakan Jepang. Namun sekali lagi, para komunitas di Jepang pun mengadakan turnamen yang cukup besar dengan nama OR M3. Dan mungkin dari turnamen ini, ya para komunitas di sana ingin menyindir lah untuk Muntun ini karena tidak memberikan tiket ke M3-nya. Setelah selesainya kejuaraan M3 dan gue juga udah membahasnya, tapi untuk di M4 ini, ya kita juga belum mendapatkan kabar sampai akhirnya Jepang pun tidak hadir lagi untuk di kejuaraan dunia Mobile Legends. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat Jepang ini tidak diundang lagi di kejuaraan M-Series? Dan sedikit fun fact juga, di mana kalian juga udah bisa gabung untuk ke membership Hype Gaming Indonesia. Di situ kalian juga bisa mendapatkan stiker-stiker emoji yang cukup keren lah. Dan kita juga udah ada merchandise Hype Gaming Indonesia. Jadi kalau kalian berminat dengan merchandise Hype Gaming Indonesia, kalian juga bisa langsung cek link di deskripsi. Berdasarkan riset yang gue dapat dari beberapa website mengatakan, salah satu alasan Muntun tidak memberikan slot M-Series kepada Jepang yaitu karena peminat game Mobile Legends di Jepang yang dirasa kurang. Muntun sepertinya ingin meraih pasar yang lebih luas lah kan, dengan memasuki kawasan Asia Timur serta di kawasan Eropa. Oleh karena itu, Muntun ini harus rela menggantikan slot yang seharusnya dimiliki oleh Jepang dan memberikan kepada negara lain yang memiliki peminat cukup banyak. Makanya di kejuaraan M3 kemarin, Muntun kan melakukan penambahan wilayah, seperti wilayah Amerika Latin dan juga wilayah MENA sebagai wilayah baru. Selain itu, di beberapa artikel yang gue baca, memang mayoritas orang Jepang ini lebih suka memainkan game-game gacha dan juga RPG. Karena sifat orang Jepang yang gemar dalam mengoleksi menjadi salah satu alasan kuat lah mengapa game bersistem gacha ini sangat digemari di wilayah Jepang. Bahkan, melalui informasi terbaru yang dilansir dari Sensor Tower, deretan game teratas di Jepang adalah game-game RPG dan juga game-game gacha. Tapi, gue pribadi juga punya asumsi lah yang membahas tentang e-sportnya. Melihat perkembangan atau performa tim Jepang di kejuaraan M1 dan juga M2, bisa dibilang alasan terbesarnya Jepang gak hadir adalah tidak ada ekosistem scene kompetitif di wilayah tersebut. Dilansir dari One Esport, Michael Gamick yang merupakan salah satu player Mobile Legends asal Prancis yang juga merupakan mantan pelatih dari tim EVOS Esports, dia mengungkapkan Mobile Legends sebenarnya punya potensi besar untuk berkembang di luar Asia Tenggara, baik itu di Eropa ataupun Amerika. Tapi Muntun sebagai developer juga nggak punya keseriusan untuk mengembangkan sayap di luar Asia Tenggara. Yang menyedihkan adalah Muntun nggak pernah benar-benar peduli dan berinvestasi dalam perkembangan Mobile Legends di luar Asia Tenggara. Nah,
Dari pernyataan di atas, mungkin bisa kita simpulkan lah ya kan. Dengan tidak mengadakan turnamen ataupun tidak ada ekosistem scene kompetitif di wilayah tersebut, pastinya kan hal tersebut adalah hal yang membuat para pemain Mobile Legends di negara tersebut turun drastis. Lalu, karena turunnya para pemain dan gak ada potensi, mungkin Moonton pun akhirnya mengambil keputusan lah ya kan untuk nggak mengundang negara ataupun wilayah tersebut di kejuaraan M-Series. Mungkin contoh yang diinginkan oleh Moonton ini seperti wilayah MENA ataupun LATAM sih ya. Karena dua wilayah ini bisa dibilang wilayah baru yang tampil di kejuaraan M3. Dan setelah kejuaraan M3 kemarin, lantaran banyaknya peminat pada kedua regional ini, Moonton pun juga langsung ngasih liga yang cukup menjanjikan, yaitu dengan menggelar MPL MENA dan juga LATAM Super League. Malahan untuk sekarang ini wilayah LATAM mendapatkan 2 slot di kejuaraan M4 Jakarta nantinya. Jadi mungkin itulah beberapa alasan kenapa Jepang ini tidak hadir lagi di kejuaraan dunia Mobile Legends berdasarkan riset gua. Tapi kesimpulan yang gue sampaikan di pembahasan gue kali ini, ya semoga kedepannya gue sebagai penggemar e-sport Mobile Legends juga berharap lah kan kepada Moonton agar bisa menjaga ekosistem kompetitif di negara yang mempunyai potensi untuk tampil lebih di scene kompetitif Mobile Legends skala dunia. Kalau menurut kalian gue ada yang kurang untuk di pembahasan kali ini, kalian juga bisa tambah-tambahin lah di kolom komentar, ataupun tulis juga pendapat kalian agar kita saling berdiskusi satu sama lain di situ. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini, dan tungguin konten-konten menarik lainnya. See ya!